Halo, berjumpa lagi di kelas matematika. Hari ini pembahasan kita adalah tentang pecahan dan hari ini akan ada beberapa soal yang harus kita bahas karena untuk persiapan ulangan harian. Jangan lupa selalu cek ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Oke, saya kasih contoh nih. Ada 2,4. Nah, bentuk 2,4 itu adalah bentuk desimal. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan? Oke, kita lihat ciri-cirinya. Di belakang koma 2,4 ada satu angka, yaitu 4. Berarti ciri-cirinya kalau di belakang koma ada satu angka, berarti desimal ini kalau kita bentuk pecahan jadinya adalah 24/10. Diingat, kuncinya adalah jumlah 0 yang berada di penyebut dari pecahan ini. Kalau nolnya 1, berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, dari bentuk 24/10 bisa kita sederhanakan lagi nih. Nah, caranya adalah dengan saling membagi bilangan pembilang dan bilangan penyebut dengan angka atau bilangan yang sama. Oke, kita bagi dua bilangan ini dengan 2. 24 dibagi 2 adalah 12, 10 kita bagi 2 adalah 5. Jadi, bentuk sederhananya adalah 12/5. Lanjut ke nomor 2, ada 0,75. Kita lihat, bilangan desimal ini di belakang koma ada 2 angka. Berarti, penyebut dari pecahan nanti adalah 75/100. Nah, bentuk dari 75/100 bisa kita sederhanakan lagi nih. Nah, kita bagi antara bilangan pembilang dan penyebut itu dengan bilangan atau angka yang sama. Nah, cara mencari angka yang sama itu adalah dengan mencari faktor persekutuan masing-masing ini yang sama. 75 dan 100 itu faktor persekutuan terbesar yang sama itu berapa? 25 kan? Berarti masing-masing bilangan 75 dan 100 kita bagi 25. Berarti 75 kita bagi 25 hasilnya adalah 3 dan 100 kita bagi 25 hasilnya 4. Maka bentuk sederhana dari 0,75 adalah 3/4. Oke, lanjut. Contoh kedua, ada bilangannya bukan lagi desimal ya, ini adalah bentuk persentase. Karena dia dalam bentuk persen, 20%. Nah, kalau persen berarti penyebutnya adalah berupa seratusan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka bisa kita sederhanakan lagi nih. 20/100 masing-masing kita bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 100 yaitu adalah 20. Nah, maka 20 kita bagi 20 sama dengan 1 dan 100 kita bagi 20 sama dengan 5. Oke. Jadi hasilnya adalah 1/5. Lanjut ya. Oke. Yang kedua, nah di sini contohnya lebih rumit lagi nih. Ada yang namanya pecahan campuran. Cara menyederhanakan ke bentuk pecahan biasa gimana nih? Oke, kita lihat. Cara pertama adalah kita kalikan bilangan 2 yang depan dengan bilangan 5 di bawah. Hasilnya berapa? 2 dikali 5, 10 kan? Oke, maka kalau sudah seperti itu, cara kedua adalah dengan menambahkan hasilnya tadi dengan bilangan yang atas. Berapa? 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 2, 12. Maka hasilnya adalah 12/5. Oke, untuk penyebutnya kita sesuaikan sama yang awal. Karena penyebutnya 5, maka hasilnya adalah 5. Lanjut. Oke, perlu dicatat bahwa apabila ada bilangan desimal 0,1, maka di belakang koma ada satu angka atau bilangan pentingnya ada 1, maka penyebutnya adalah 10 atau nolnya 1 ya. Lanjut yang kedua, apabila di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah berupa 100, ya kan? Menyesuaikan banyaknya 0. Nah, kalau ada bentuk per 100, maka bisa kita bentuk lagi ke dalam persentase. Ada lagi, di belakang koma ada 3 angka nih, berarti penyebutnya adalah per 1000. Nah, bentuk lainnya lagi adalah seperti bentuk persen, tapi di lingkarannya ada 2 yang bawah.
Nah, itu ciri-cirinya. Perlu dicatat ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, apabila tadi kita dari desimal ke bentuk pecahan, nah sekarang kita balik. Apabila pecahan ke bentuk desimal, gimana nih? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Saya punya contoh 2/5 nih. Kalau kita bentuk ke desimal, gimana caranya? Nah, desimal itu cirinya bilangan penyebut itu bisa dalam bentuk per 10, per 100, atau per 1000 dan sebagainya. Nah, dari bentuk 2/5 ini kita bentuk bilangan penyebutnya ke dalam seperberapa nanti, boleh per 10, boleh per 100, atau per 1000. Oke, lanjut. Caranya adalah dengan mengalikan dengan bilangan yang sama. Supaya apa? Supaya yang bawah kita bentuk ke bilangan 1/10 yang paling dekat, dan yang atas itu menyesuaikan yang bawah. Oke, lanjut. Berarti hasilnya adalah 4/10. Karena yang atas dikali 2 sama dengan 4, yang bawah jadi kita per 10. Diingat, yang perlu kita catat tadi, apabila ada pecahan 1/10, maka cara menuliskannya adalah 0,4. Lanjut, ada contoh lagi. Apabila 2/5 tadi kita bentuk ke 100, per 100 ya, maka yang bawah kita kalikan 20, biar 5 dikali 20 hasilnya adalah 1/100. Nah, yang atas menyesuaikan ya. Nah, karena 1/100, maka bentuk desimalnya adalah 0,40. Diingat, di belakang koma ada 2 angka penting karena 1/100, ya kan? Oke, lanjut lagi. Contoh kedua, ada 3/4. Nah, kalau 3/4, maka kira-kira yang terdekat itu kita jadikan seperberapa nanti? 1/10, 1/100, atau 1/1000. Nah, berarti 4 itu bisa kita jadikan 1/100 dengan mengalikan masing-masing dengan 25. Oke, lanjut. Kalau kita kalikan 25, berarti hasilnya adalah 75/100. Hasilnya adalah 0,75 atau 75%. Seperti itu. Nomor 3, apabila ada bilangan penyebutnya 8, maka kira-kira yang terdekat itu berapa? Ke 1/10 kah? Ke 1/100 atau ke 1/1000? Oke, karena 1/8, maka terdekatnya adalah ke 1000. Nah, 8 ke 1000 kita kalikan berapa? 125. Ingat, atas dan bawah harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Oke, hasilnya adalah 375/1000. Nah, karena 1/1000, maka di belakang koma harus ada 3 angka. Seperti ini. Lanjut. Oke. Sekarang saya akan kasih kalian beberapa soal yang harus kita bahas. Nah, ini yang saya berikan adalah soal-soal yang saya ambil dari buku paket Matematika kelas 7 semester 1. Oke, sekarang ada contoh soal di sini. Jika sebuah pecahan A per B bentuknya itu sama dengan 50, maka nilainya A per 2B itu berapa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita simak bersama-sama. Kira-kira dari soal seperti itu yang diketahui apa nih? A per B sama dengan 50 kan? Nah, sekarang yang ditanya apa? A per 2B berapa? Nah, begitu. Penyelesaiannya sederhana. A per 2B ya. A per 2B itu bisa kita pecah lagi menjadi seperti ini. Yang atas itu berarti 1 dikali A, dan yang bawah itu adalah 2 dikali B. Oke. Sekarang kita pecah lagi. 1/2 itu kita pecah di sini, dan A per B kita pecah di sini. Oke, diingat A per B tadi diketahui 50. Maka bisa kita tulis lagi bahwa setengah dikali 50. Berarti jawabannya adalah 25. Jawabannya adalah A. Oke. Silakan jika ingin kalian catat. Lanjut di soal kedua. Pada suatu seminar ada 3/25 pesertanya itu perempuan. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk persentase itu berapa? Oke, ini saya ambil dari soal tips yang dimana ini juga terdapat di buku paket. Kalau mau mencari silahkan dicari. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang diketahui apa? Banyaknya perempuan kan adalah
3/5 bagian. Nah, yang ditanyakan persentasenya. Nah, berarti kan 3/25 ini kita bentuk ke berapa? Seperberapa kalau persentase? Berarti kita bentuk ke 1/100. Nah, 25 ke 1/100 bisa kita kalikan 4. Yang atas juga kita kalikan 4. Hasilnya adalah 12/100 atau 12%. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Ketika suatu jalan tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan kendaraan dari kota A ke kota B ternyata menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Nah, berapa persen nih penurunan waktu yang dibutuhkan kendaraan dari kota A ke B? Nah, karena ada tol, berarti kendaraan yang awalnya itu 25 menit dari kota A ke kota B, berkat adanya tol, ternyata hanya bisa ditempuh dengan waktu 20 menit. Nah, penurunan waktu tersebut berarti berapa persen nih? Oke, yang diketahui waktu pertama sebelum ada tol itu adalah 20 menit. Dan waktu setelah ada tol itu adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah persentase penurunan waktu tempuh. Oke. Perlu dicatat bahwa cara mencari persentase penurunan apapun itu adalah seperti ini. Selisih waktu atau pengurangan ya, pengurangan waktu kedua atau pertama dengan yang kedua seper atau dibagi dengan waktu awalnya. Oke, berarti bisa kita lihat bahwa selisih waktunya dari 25 menit dikurangi dengan 20 menit per atau dibagi dengan waktu awal. Waktu awalnya tadi berapa? 25 kan? Nah, seperti itu. Berarti persentasenya adalah 5/25. Kembali lagi, kalau sudah ada bentuk pecahan 5/25, maka bisa kita bentuk 1/100 dengan mengalikan dengan 4. Supaya apa? Supaya penyebutnya menjadi 100. Kan yang ditanyakan adalah persentase, ya. Oke, kita kalikan berarti jawabannya adalah 20/100. Maka persentasenya adalah 20%. Nah, seperti itu jawabannya adalah yang C. Oke. Apakah ada yang bingung? Silakan ditulis di kolom komentar apabila kalian bingung atau di grup kelas mata pelajaran matematika kelas masing-masing ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.